Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita lakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi lingkaran yang terintegrasi Islami. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Coba perhatikan ketiga gambar ini. Ada roda sepeda, ada sebuah pizza yang sudah dipotong, dan ada gambar Ka'bah dengan orang yang mengelilinginya. Jadi, apa sih kesamaan dari ketiga gambar ini? Ya, betul sekali. Semua gambar ini berkaitan dengan bentuk lingkaran. Roda sepeda berbentuk lingkaran. Pizza juga memiliki bentuk lingkaran sebelum dipotong. Dan orang-orang yang mengelilingi Ka'bah pun membentuk pola melingkar. Nah, dari sini kita akan belajar tentang bangun datar yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lingkaran. Sebelumnya sudah tahu belum apa sih itu lingkaran? Kalau belum, mari kita bahas. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Setelah kita memahami pengertian dari lingkaran, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dari lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama yaitu ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran, yang dimana letaknya itu tepat di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Yang ketiga ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang kelima ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Yang keenam ada apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur, dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Yang kedelapan ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak total mengelilingi sebuah lingkaran. Rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Nah, yang terakhir ada juring nih. Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Setelah kita memahami pengertian dan unsur-unsur dari lingkaran, sekarang saatnya kita mencoba latihan soal yuk. Nah, di mana soalnya yaitu seorang jamaah berjalan di lintasan tawaf yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 25 meter. Hitunglah yang A, hitung keliling lintasan tawaf dalam satu putaran. Yang B, hitunglah jarak total setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf. Untuk menjawab pertanyaan yang A, kita dapat menggunakan rumus keliling lingkaran, yang dimana rumusnya itu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Dimana di sini nilai Pi-nya 3,14 dan nilai R-nya adalah jari-jari yang sudah diketahui di soal sepanjang 25 meter. Lalu kita kalikan. 2 dikali 3,14 dikali 25 itu sama dengan 157 meter. Jadi, keliling lintasan tawaf dalam satu putaran adalah 157 meter. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, kita menghitung jarak total setelah 7 putaran. Caranya sangat sederhana. Kita tinggal mengalihkan saja keliling dengan jumlah putaran. Jarak sama dengan 7 dikali 157 sama dengan 1099 meter.
Jadi, setelah menyelesaikan 7 kali tawaf, jamaah telah berjalan sejauh 1099 meter. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan soal yang kedua. Sebenarnya, soal ini memiliki konsep yang sama dengan soal sebelumnya yang menggunakan jari-jari 25 meter. Satu-satunya perbedaan adalah nilai jari-jarinya yang sekarang menjadi 50 meter. Sekarang, mari kita hitung berapa meterkah jarak yang dia tempuh setelah menyelesaikan 7 putaran penuh. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menghitung keliling lingkarannya terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Lalu kita substitusikan nilai R dan nilai Pi-nya ke dalam rumus tersebut. Sehingga kita mendapatkan 2 dikali 3,14 dikali 50 itu sama dengan 314 meter. Sekarang kita akan mencari jarak yang ditempuh setelah 7 putaran. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 7 dikali dengan keliling lintasan dalam satu putaran yang telah kita dapatkan tadi yaitu 314. Nah, jadi jaraknya adalah 7 dikali 314 sama dengan 2198 meter. Dari dua latihan soal yang kita bahas tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa jamaah yang tawaf lebih dekat ke Ka'bah atau jari-jari lebih kecil dapat menyelesaikan tawaf lebih cepat dibanding yang di lintasan luar. Sedangkan jamaah di lintasan dengan jari-jari lebih besar menempuh jarak yang jauh lebih besar dibandingkan jamaah di lintasan yang lebih kecil. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan para teman-teman ya. Terus semangat belajar dan jangan mudah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.